Halo ayah bunda yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Mini Parenting di channel YKB TV. Saya Dr. Timotius Iwan Susanto MSI dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Kita akan berbincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia parenting. Kali ini saya akan membawakan seri The Dark Triad Personality dengan topik bagian kedua yaitu Narcissism, yang merupakan kelanjutan dari bagian pertama mengenai Machiavellianisme. Secara singkat, seperti saya sudah sampaikan pada bagian pertama seri ini, Dark Triad Personality merupakan kepribadian atau watak yang dimiliki seseorang yang cenderung untuk menjadi kejam dan berusaha untuk menggapai apa yang mereka inginkan lewat jalan pintas dan dengan cara apapun termasuk di dalamnya terdapat 3 dimensi atau elemen, yaitu Machiavellianism, Narcissism, dan psikopati. Pada edisi ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi atau elemen kedua, yaitu Narcissism. Individu yang memiliki tingkat Narcissism yang tinggi adalah orang yang terlalu percaya diri, sombong, dan merasa diri di atas orang lain. Mereka merasa memiliki hak, berpikir bahwa mereka layak mendapatkan lebih dari orang lain karena mereka lebih baik daripada orang lain. Istilah Narcissism berasal dari kisah Narcissus dalam mitologi Yunani, yang menggambarkan Narcissus adalah seorang pemburu dari Thespiae Boeotia, yang terkenal karena ketampanannya. Ia jatuh cinta kepada bayangannya sendiri di air. Narcissus adalah anak dari bidadari Liriope dan dewa sungai Cephissus. Narcissus memiliki sifat angkuh dan sombong terhadap siapapun yang mengaguminya. Dalam konteks literatur psikologi, ide ini menjadi populer dengan adanya gerakan psikoanalisis dan publikasi esai Sigmund Freud yang berjudul On Narcissism pada tahun 1914. Menurut Kate Campbell dan kawan-kawan, tahun 2011 terdapat 3 sudut pandang yang berbeda dari Narcissism ini, yaitu diri sendiri, interpersonal, dan strategi untuk mengatur diri sendiri. Pertama, pandangan diri dari individu yang narsistik ditandai dengan perasaan unik dan istimewa. Pandangan diri ini berkaitan dengan rasa memiliki hak dan keinginan untuk berkuasa atas orang lain. Yang kedua, karena keunikan diri, hubungan interpersonal individu narsistik ditandai dengan rendahnya empati terhadap orang lain. Individu narsistik menggunakan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, yang menghasilkan hubungan interpersonal yang dangkal dan eksploitatif. Yang ketiga, individu narsistik menggunakan strategi untuk mempertahankan pandangan diri mereka yang merasa berada di atas yang lain. Mereka mencari perhatian dan pujian, menunggangi pencapaian orang lain, dan menempatkan diri mereka sebagai pusat dari segalanya. Ketika strategi ini gagal, individu narsistik dapat bereaksi dengan agresi dan balas dendam. Ketika berhasil, orang narsistik akan berkembang dan bahkan dapat mencapai tujuan-tujuan besar di dalam hidupnya. Menurut Miller dan kawan-kawan, tahun 2011 terdapat 2 jenis narsisme, yaitu yang pertama, individu yang memiliki narsisme megah, memiliki harga diri yang tinggi, serta gaya interpersonal yang agresif, kuat, dan dominan. Sedangkan yang kedua adalah mereka yang memiliki narsisme yang rentan, merasa tidak aman dan tidak layak dan mencoba menutupinya dari diri mereka sendiri dan orang lain dengan memalsukan keagungan atau perasaan istimewa. Mereka yang memiliki ciri-ciri narsisme megah yang mendominasi akan lebih baik daripada narsis yang rentan. Aspek-aspek narsisme berkaitan dengan kepemimpinan, karisma, dan kemauan untuk mendominasi situasi atau keadaan yang terjadi dalam hidup individu yang memiliki narsisme yang tinggi. Dalam batas-batas tertentu, narsisme dapat menolong untuk keberhasilan hidup seseorang. Tetapi jika berlebihan dapat menyebabkan gangguan psikologis yang kita kenal sebagai NPD atau Narcissistic Personality Disorder.
Dalam beberapa kasus bullying dan pelecehan seksual sering terjadi dijumpai pelaku memiliki gangguan kepribadian NPD ini. Mereka merasa berhak melakukan apa yang mereka anggap sesuatu yang wajar karena merasa superior, dan malah ada yang dengan bangga membuat rekaman video dan menyebarkan kepada teman-teman mereka mengenai aksi mereka. Berkaitan dengan parenting, bagi orang tua adalah hal yang wajib dalam pengasuhan anak-anak, terutama yang sudah remaja, untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang nantinya sangat berguna di dalam keberhasilan hidup mereka. Tetapi harus diperhatikan bagaimana perkembangan anak-anak kita agar jangan kebablasan dan menganggap dirinya lebih dari yang lain, sehingga berhak untuk melakukan cara yang tidak empatik untuk mencapai keinginannya. Juga ayah bunda perlu memperhatikan dengan siapa anak-anak kita berinteraksi secara sosial. Teman-teman maupun orang-orang yang dekat dan mempengaruhi secara sugestif, misalnya para pemimpin mereka di sekolah dan pemimpin dalam organisasi, dapat memiliki potensi gangguan kepribadian narsistik karena mungkin daya tarik karisma, sifat kepemimpinan dan dominasi mereka dalam interaksi sosial menumbuhkan kekaguman dan membuat anak-anak kita, terutama yang remaja, di mana terjadi krisis identitas diri, secara tidak sadar mengikuti saja perintah mereka tanpa berpikir panjang. Ayah bunda yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah saya jelaskan mengenai narsisisme sebagai elemen kedua kepribadian dark triad, kiranya dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat sebagai orang tua dalam mengasuh buah hati agar tidak terjebak dalam relasi sosial yang dapat menyebabkan penderitaan baik secara psikologis bahkan fisiologis. Saya akan menyampaikan elemen dark triad personality yang terakhir, yaitu psikopati, pada kesempatan selanjutnya. Parents, Bapak Timotius Iwan Susanto telah menjelaskan kepada kita tentang dark triad personality bagian kedua, yaitu narsisme. Narsis dalam batas yang wajar akan baik untuk membangun kemampuan dan kepercayaan diri individu menjadi lebih produktif. Namun ketika narsisme menjadi sebuah sikap untuk pemenuhan ego, kurangnya rasa empati dan eksploitasi hubungan untuk kepentingan pribadi yang mengarah pada kondisi klinis yang disebut narsisme patologis atau narcissistic personality disorder, inilah yang mesti kita para parents waspadai. Narsisme yang demikian merupakan bentuk distorsi atau penyimpangan dari identitas dan kasih diri yang seharusnya berakar pada relasi dengan Allah. Narsisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu bertentangan dengan nilai kerendahan hati di mana Allah menentang orang yang congkak. Yang kedua, bertentangan dengan nilai-nilai kasih yang tulus dalam 1 Korintus pasal 13. Bertentangan dengan nilai pelayanan untuk saling melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Parents, nilai-nilai kerajaan Allah dapat kita tanamkan dalam diri anak-anak kita sejak dini dengan pola asuh yang tepat dan benar. Sebagai orang tua, kita juga mesti menunjukkan sikap yang selaras dan konsisten dengan apa yang kita tanamkan. Karena anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang diajarkan. Karena itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tuhan memberkati para parents sekalian. Terima kasih telah bergabung di dalam program Mini Parenting YKB TV. Silahkan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada ayah bunda yang lainnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua.